Halo sahabat Asgar channel tercinta. Orang tidak bisa merubah kehidupannya, nasibnya seperti itu saja, dikarenakan dia tidak mau keluar dari zona nyaman. Oke teman, zona nyaman itu adalah zona yang membuat hidup dia bertahun-tahun seperti itu terus, tidak ada perubahan. Zona nyaman adalah kehidupan orang yang tidak mau mengambil resiko, ya. Takut ditolak, takut dilecehkan, takut di PHK dan lain sebagainya. Nah, dia sudah nyaman hidup di zona itu. Makanya orang-orang hidup yang di zona itu tidak akan ada perubahan hidup. Dari dia mulai bekerja sampai tua lalu meninggal dunia, ya seperti itu aja, tidak akan ada perubahan karena dia tidak mau meninggalkan zona tersebut. Jadi dahulu 20 tahun juga saya hidup berada di zona nyaman. Pagi berangkat kerja, pulang sore, dan setiap bulan, akhir bulan, gaji saya sudah terbaca akan sebesar apa. Tidak ada perubahan dari bulan ke bulannya. Sehingga pada saat keluar gaji, ya istri saya sudah memberikan catatan, ya, untuk bayar listrik sekian, bayar angsuran motor sekian, resiko sehari-hari sekian, sehingga penghasilannya seperti itu aja, ya. Buat saya sendiri cukup buat ya operasional, mungkin buat ongkos, minta ke istri. Seperti itu dan seperti itu, tidak ada perubahan 20 tahun lamanya, ya. Dan pada saat dulu saya hidup di zona nyaman atau menjadi seorang karyawan, hari libur saya ada dua hal yang saya lakukan, ya. Yang pertama, saya memelihara burung, ya. Jadi ada beberapa ekor burung saya dan saya suka ikut kontes juga, ya. Lalu hari libur saya kalau tidak memelihara burung, saya lakukan untuk memancing, ya. Mancing sama teman-teman. Nah, itulah zona-zona yang tidak akan ada perubahan hidup, hanya seperti itu saja. Teman-teman, kalau boleh saya sharing, ya, pekerjaan manusia itu di Indonesia khususnya dibagi 3. Ada yang bekerja 5-10 tahun saja lalu pensiun, ya. Ada yang bekerja 30-40 tahun lalu pensiun. Cuman pengertian pensiun di sini adalah pensiun yang bekerja kembali, ya. Dan ada juga yang bekerja dari mulai muda sampai pun meninggal dunia, ya, seperti ya profesi, ya, pedagang, dokter, pengacara dan lain sebagainya. Nah, pilih mana teman? Apakah mau yang bekerja 5-10 tahun saja lalu pensiun, atau bekerja 30-40 tahun lalu pensiun yang dipertanyakan, atau mau bekerja selamanya dari mulai lahir sampai dengan meninggal dunia? Maka dari itu, kalau Anda memilih nomor 1, bekerja 5-10 tahun, maka Anda harus keluar dari zona nyaman tersebut. Nah, zona nyaman ini adalah zona yang membuat orang terlena. Zona yang membuat orang tidak akan ada perubahan. Zona yang membuat orang terjatuh, ya. Seperti ada satu cerita, ya. Ada seekor monyet yang sedang loncat dari dahan ke dahan, lalu berkumpullah tiga angin di atas awan. Maka sang angin ini berembuk kepada teman-temannya. Ayo angin, siapa di antara kalian yang mampu menjatuhkan monyet di pohon sana? Oke, giliran peserta pertama, angin topan. Angin topan dari kejauhan sudah suaranya menggelegar dan menghampiri monyet. Maka sang monyet melihat angin topan, dia memegang dahan pohon begitu eratnya, ya. Akhirnya dalam waktu 3 menit angin topan pun kembali kepada temannya. Saya tidak mampu menjatuhkannya.
Lalu yang kedua, mungkin dengan saya, kata angin puting beliung, mungkin dengan saya pasti sang monyet akan terjatuh. Maka angin puting beliung mulai berputar di kejauhan. Sang monyet pun tahu itu ada angin puting beliung. Maka dia menambah kekuatan memeluk dahan, memeluk pohon. Dan angin puting beliung sudah 3 menit berlalu tidak mampu menjatuhkan monyet. Ya. Lalu yang ketiga, ada angin sepoi-sepoi. Kata angin sepoi-sepoi, mungkin sama saya akan jatuh. Kata angin topan dan angin puting beliung, tidak mungkin. Orang saya saja angin yang segitu besarnya, monyet itu tidak jatuh. Ya, akhirnya angin sepoi-sepoi datang. Tidak terlihat kapan datangnya. Sang monyet sedang memegang pohon, lalu tertimpa hembusan angin yang begitu dingin, angin yang begitu sejuk. Maka rasa ngantuk pun datang. Akhirnya monyet jatuh, ya, oleh angin sepoi-sepoi. Jadi dalam cerita ini angin sepoi-sepoi lah yang menjatuhkan sang monyet tersebut. Apa konteksnya dengan cerita ini, ya? Maka dari itu zona nyaman itu yang membuat kita tidak ingin berubah. Zona nyaman itu yang membuat kita ya syukuri saja, ya, hidup begini adanya. Ya, sehingga ya bekerja 30 sampai 40 tahun dulu ya saya kalau diteruskan, lalu masa tua saya akan terjadi pensiun, dan pensiunnya ini bukan artinya benar-benar pensiun, tapi rata-rata pensiun di luar sana adalah bekerja kembali. Salah satu contoh, kemarin saya pulang ke Garut, ya kebetulan saya punya kepala sekolah pada saat SD, namanya Pak Haji X, ya tidak akan saya sebutkan namanya. Maka jam 5:30 setelah sholat subuh saya keluar dari rumah, tiba-tiba Pak Haji sedang ngeluarin Vespa, lalu menggantungkan karung di kiri dan kanan, ya, membawa air galon di kiri. Dan saya tanya, Pak Haji mau kemana? Dia bilang ini mau nganterin air galon ke warung, tadi malam ada yang pesan. Padahal udah setua itu, padahal sudah sesungguhnya harusnya dia menikmati masa-masa kerja di atau pensiun. Tetapi pensiun di luar sana itu bukan namanya pensiun, tetapi bekerja kembali. Nah, pilih teman, mau bekerja 5 sampai 10 tahun lalu pensiun yang benar-benar pensiun selamanya, bekerja 30 sampai 40 tahun lalu pensiun yang dipertanyakan, atau selamanya Anda mau terus bekerja. Kalau Anda memilih nomor 1 tadi, bekerja 5 sampai 10 tahun, ya, dan Anda akan pensiun selamanya, maka pesan saya, mulailah keluar dari zona nyaman Anda, ya. Zona yang awalnya ditolak orang, zona yang awalnya dilecehkan orang, zona yang awalnya mengambil resiko, ya. Maka orang ini, ya, kalau mau mengambil seperti itu, keluar dari zona nyaman, dipastikan, ya, kesuksesan, retire young, retire rich, pensiun muda, pensiun kaya, itu pasti akan Anda dapatkan. Salam sukses, mantap.